orang-orang yang tidak dikenal tapi wujudnya seperti orang-orang soleh gitu, berpakaiannya. Katanya saya udah lemas selama 15 menit. Bahkan alat-alat medis pun udah dicabut-cabut dari badan saya. Orang udah dianggap mati lah. Itu saya diajak naik seekor hari macan putih kalau bahasa Sunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para mas broku sekalian, sebenarnya ini adalah syutingan atau video kelanjutan dari video yang sebelumnya yang mas bro lihat kemarin itu tuh, yang tentang penangkapan penghuni pohon jambu, komedi kemarin. Tapi untuk konten kali ini, video kali ini hanya mengisahkan real kisah nyata dari seorang Pak Didin, atau yang biasa kita memanggilnya Mang Didin. Beliau akan menceritakan sebuah pengalaman yang menurut saya itu ya sangat menarik gitu loh, sangat menarik. Nah, mumpung beliau ada kesempatan sehabis break syuting tadi, nggak ada salahnya kita melanjutkan tentang podcast atau pembicaraan, menceritakan berbagi kisah-kisah nyatanya semasa beliau yang konon katanya pernah koma selama kurang lebih 20 hari. Kurang lebih 20 hari. Oke, sekarang gini, untuk lebih enaknya kita langsung ngobrol aja, kita tanyakan langsung ke beliaunya untuk menceritakan sedetail mungkin dari awal prosesnya sampai akhirnya, dari prosesnya hingga akhirnya. Ya Pak, pokoknya semacam itulah. Tapi ini real, bukan settingan atau gimana, ini podcast real, berbagi cerita kisah nyata yang dialami oleh beliau. Kita langsung saja. Silakan Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi begini teman-teman, saya punya pengalaman pribadi. Ini real, tidak dibuat-buat. Dulu kejadian tahun 1998, saya pernah kecelakaan di motor. Lama juga ya Mang ya? Saya jatuh di motor di daerah sini juga, daerah Ciracas. Kecelakaan tunggal sebenarnya. Nah, efek dari kecelakaan tunggal itu saya lukanya tidak cukup parah sebenarnya. Luka biasa aja. Cuman efek dari akibat dari penanganan dokter yang tidak bagus, akhirnya saya terkena virus titanus. Virus titanus? Iya. Dan kebetulan seiring itu, jadi karena saya aktif orangnya, jadi peredaran darah saya bagus. Akhirnya cuma waktu 1 minggu virus tersebut sudah memasuki saraf saya gitu. Saraf? Ya. Langsung menyerang saraf. Biasanya kan titanus itu efeknya bisa dirasakan setelah beberapa tahun kemudian. Itu bagi orang-orang yang mungkin kurang aktif, peredaran darahnya kurang bagus. Nah, kebetulan saya karena aktif, peredaran darah saya bagus, akhirnya virus titanus itu langsung bisa dirasakan dalam tempo 1 minggu. 1 minggu? Iya. Virus titanus itu bereaksi di badan? Bereaksi di badan. Kelanjutannya gimana Mang? Akhirnya waktu itu saya langsung kejang, badan saya kaku, tidak bisa digerakkan. Langsung sama keluarga dibawa ke dokter. Langsung dicek, akhirnya benar saya kena titanus gitu. Waktu itu saya berangkat dari rumah hari Jumat sore. Saya sempat sholat asar, sholat maghrib, dan setelah itu lost kontak. Lost kontak itu maksudnya nggak sadar diri. Di rumah sakit itu? Di rumah sakit itu.
Akhirnya sadar-sadar, setelah saya bangun sadar, saya tanya, kebetulan yang menunggu di rumah sakit itu mertua. Saya tanya ke mertua, udah berapa hari saya di rumah sakit? Mertua bilang 20 hari. Saya kaget. 20 hari di rumah sakit? Iya. Koma 20 hari. Ada titiknya nggak? Nggak ada. Koma. Bukan Dalam titik. artian koma begitulah. Oh, iya. Tidak sadar gitu. Oh, koma dalam artian koma rumah sakit. Bukan titik. Nggak ada titiknya. Bukan. Nah, selama proses koma itu saya banyak menemui hal-hal yang menurut saya luar biasa lah gitu. Banyak keanehan-keanehan. Saya kondisi tidak bisa bergerak, tapi kata yang menunggu saya tiba-tiba ada di bawah kolong tempat di rumah sakit. Taruh Mang. Kayaknya ini butuh penjelasan nih. Di saat Mang Didin koma, itu kan posisi berada di atas ranjang. Di atas ranjang. Di atas kasur ya. Di atas kasur. Dan tiba-tiba di saat itu ada yang nunggu. Ada yang nunggu, tapi Nunggu. dalam kondisi kan kita namanya penderita tetanus tuh di ruang isolasi dan tidak boleh ada cahaya gitu. Oh gitu. Jadi gelap. Ruang isolasi itu nggak ada cahaya. Nggak ada cahaya. Itu pada tahun 98-an ya. Pas kerusuhan Mei 98. 98. Nanti udah lahir. Udah, alhamdulillah Iya. udah. Nah terus setelah itu Mang, itu berarti nggak ada yang nungguin ya di dalam ruangan itu ya? Di ruangan itu nggak ada sanak yang saudara? nunggu, tapi jaraknya jauh gitu. Oh. Karena nggak boleh mendengar suara, nggak boleh cahaya gitu. Efeknya kalau kita didengar suara pintu terbuka aja itu bisa kejang katanya. Oh, efek dari si pasien ini, pasien Mang Didin ini maksudnya bisa kejang. Bisa kejang. Mendengar suara bisa Suara kejang. aja kejang gitu, apalagi dengan cahaya gitu. Oh gitu. Khawatirnya kalau dikasih cahaya, begitu mata kita terbuka, kata dokter setelah saya sadar dijelaskan, itu bisa mengalami kebutaan gitu. Wow. Itu dasarnya virus tetanus itu. Tetanus itu kurang lebih tahun 98. Tapi Iya. kalau sekarang gimana ya? Mungkin udah ada modern kali ya. Udah canggih. Obatnya udah itu. Oke, kita kembali lagi Mang ya. Tadi ada kalimat yang sangat menarik ya. Ya. Posisi Mang Didin ini berada di atas kasur Nah, dan tanpa disadari setelah ada yang melihat ada di bawah kasur. Iya, itu. Sedangkan Mang Didin kan koma. Iya. Nah, Makanya itu di situ ada suatu keanehan juga buat saya setelah saya sadar gitu, saya Oh. pikir-pikir. Akhirnya kan kita berpikir. Ternyata dalam masa koma itu saya sering boleh dibilang mimpi gitu. Memimpi diajak orang-orang yang tidak dikenal tapi wujudnya seperti orang-orang soleh gitu, berpakaiannya pakai jubah, pakai imamah gitu. Itu berapa kali saya diajak jalan sama beliau. Maaf Bang, potong, diajak jalan-jalan gitu. Iya, diajak jalan-jalan. Tempatnya Mang Didin pernah melihat sebelumnya. Tempatnya jadi kayak kita jalan di atas awan gitu, cuman ngelihat pohon-pohonan, rumah-rumah gitu, bukan jalan kayak manusia pada umumnya gitu. Iya, di atas awan. Mungkin roh kita yang diajak jalan kali gitu. Iya, lanjut Mang. Bahkan saya tahunya kan karena kita nggak sadar, tahunya dari pihak keluarga, katanya saya udah lost selama 15 menit. Bahkan alat-alat medis pun udah dicabut-cabutin dari badan saya gitu. Sempet lost. Iya, sempat lost 15 menit gitu. Oh, jadi dari si dokter ini pihak rumah sakit menyatakan udah nggak ada harapan. Memang udah lewat katanya gitu, udah meninggal lah gitu. Udah meninggal. Itu dol. Nggak bisa Dol. dikunci lagi. Maksudnya Baut. Bau. jadi Gitu, Mas, ya? deteksi jantung yang di monitor tuh udah lurus gitu. Udah Berarti kan itu udah gitu kan gitu. udah orang udah dianggap mati lah seperti gitu. Oh, udah. Nah, akhirnya Pasrah gitu ya? cabut. Hah? Udah gitu pihak keluarga, kebetulan waktu itu abang saya paling gede yang nunggu, udah pulang ke rumah, udah nyiapin buat Oh, udah persiapan. sempat dikabarin juga Ya, sebelumnya. udah Sempat persiapan dikabarin. buat bawa jenazah ke rumah gitu. Tapi tiba-tiba setelah 15 menit lagi badan saya bisa bergerak gitu. Itu mungkin hari ke-15, hari ke-16 lah mungkin saya dalam kondisi koma. Maaf, Mas, saya potong. Dari 15 menit itu dokter udah mengatakan itu Iya. koma. Ya, udah lost gitu ya. Dan nggak dol gitu ya. Artinya di rumah sakit kalau udah Ya itu udah lost out ya. udah out. Nah, itu Mamang merasakan
dari 15 menit itu apa yang Mamang rasakan? Nah itu dia, saya mau cerita, saya agak merinding. Wah, Saya juga merinding. sama. Saya merinding lihat dia. Belum saya cerita udah merinding ya. Saya dalam kondisi 15 menit itu saya masih ingat sampai sekarang itu. Itu saya diajak naik seekor hari macan putih kalau bahasa Sunda ya. Macan putih. Maung bodas lah ya. Maung bodas. Bodas. Saya naik di maung betina, maung jantannya. Dari kirinya diikutin sama maung betina yang putih juga. Itu saya naik macan itu bukan Deg-degan nih. bukan jalan umum yang dilalui, tapi melalui kali-kali gitu. Pinggiran kali atau di kali-kali? Di tengah kali. Tengah kali. Oh, di air, di atas air. Di atas air gitu semua kali. Kebetulan kan rumah sakit saya tuh belakangnya itu Sekarwangi nama rumah sakitnya. Itu ada kali yang namanya kali lupa lagi. Yo, udah lama sih ya. Kali itu cukup besar kalinya. Itu saya dari rumah sakit lewat kali terus sampai ke kampung saya. Kali Musi kali ya. Bukan kali namanya apa ya. Pokoknya di daerah Sukabumi lah. Oh, di daerah Cibadak. Itu yang Mama rasakan. Iya. Mang Didin tuh naik maung bodas, maung harimau putih, Iya. jantan dan betina, dan tidak ada orang lain. Tidak setelah ada, itu. satu doang, saya doang. Mang Didin tuh ibaratnya tuh kayak dituntun ya. Iya, Kalau dituntun. boleh kita bilang dituntun sama dua harimau ini Ya. menuju kampungnya ya, Menuju rumah, ya. menuju rumahnya ya. Ya kalau boleh kita tarik pakai logika, Iya. secara tidak kita sadari itu harimau ini, maung bodas ini mengantarkan ruhnya ke jasadnya, kemungkinan seperti itu kali. Mungkin itu. Karena setelah itu dalam perjalanan itu setelah sampai ke rumah, maung itu hilang, saya katanya bergerak lagi badan saya. Oh iya benar, masya Allah. Iya benar berarti ya. Diantarkan ya. Nah, setelah itu kan saya alhamdulillah tuh menurut perkiraan dokter saya kalau sembuh bisa hilang ingatan, prediksi dokter bisa lumpuh katanya karena efek dari obat-obatan yang cukup keras gitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa normal kembali dan saya bisa dikasih kesempatan kedua sama Allah gitu. Diberi kesempatan hidup yang kedua kalinya. Itu cukup sebuah mukjizat buat saya lah. 20 hari sempet loss, bukan baut ya? Bukan. Saya kirain los tadi itu kan baut yang los tuh, yang nggak bisa dipakai lagi gitu. Sempet loss kurang lebih 15 menit emang ya. 15 menit dinyatakan menurut oleh dokter sih, bukan menurut saya itu. Ya menurut perkiraan. karena di tahun tersebut dokter itu ya canggih, bagus. Ya, udah alat udah canggih. Alat udah canggih. Jadi prediksi dokter ya ilmu kedokteran ya menyatakan ilmu kedokteran menyatakan kalau Mang Didin ini sudah pulang, sudah dipanggil. Dan ternyata di saat ruhnya mau pulang dianterin lagi sama maung bodasnya yang tadi sepasang itu dan diantarkan ke jasadnya. Dan tidak lama kemudian tangannya bisa bergerak lagi. Dari itu memang prosesnya langsung itu mulai ada baik, Berangsur-angsur cepet gitu. Iya, langsung. Saya langsung bisa duduk, Salto. bisa duduk maksudnya duduk. bisa bangun walaupun di papah gitu duduk selonjoran di tempat tidur rumah sakit. Udah mulai bisa interaksi lah kita sama yang nengok. Gitu. Nah semenjak kejadian hal biasanya nih pada umumnya sih ya emang sih nggak banyak sih. Tapi banyak juga di kayak di video-video YouTube yang lainnya ya. Orang kalau yang apabila sudah melewati masa kematian, menurut ilmu kedokteran atau koma selama lebih dari 15-20 hari itu akan mendapatkan suatu kelebihan. Nah, Mang Didin sendiri merasakan nggak kelebihannya apa? Saya memang dari semenjak sakit itu, saya kadang-kadang ini tapi tidak selalu bisa merasakan. Iya. Kadang-kadang pas momennya bagus saya bisa merasakan kehadiran goib. Awal dulu nggak pernah ngerasain seperti itu. Nggak pernah merasakan. Tapi itu karena saya kan nggak mau juga gitu bisa merasakan goib itu karena takut gitu. Intinya pada takut. saat itu ya? Iya. Sekarang takut nggak? Sekarang emang takut saya. Bukan takut, malu sebenarnya. Malu. Malu. Berarti selama 15 menit
Bang Kang Didin ini udah pernah mati timun suri ya? Ya, mati. Bukan timun. Apa? Surinya doang. Oh, suri. Kenapa jadi ketimun timun? Mati suri? Iya. Oh nggak pakai timun suri? Kagak, lontong. Oh gitu. Lontong Bahkan suri. saya pernah Lontong dulu- suri enak loh. Pengalaman pribadi kan, saya pernah punya anak sakit, Iya. dibawa ke ahli terapis. Kebetulan beliau ini ngerti juga di bidang hal-hal goib lah gitu kan, ilmu spiritual ngerti. Saya pernah dibacain. Bacain apa? Ini Budi itu. Kan, jadi maksudnya beliau megang tangan saya, katanya Bapak pernah ngalamin mati suri. Padahal saya tidak cerita Oh. Nah, sekarang saya juga bisa seperti itu. Mas. Ya. Udah ceritain. Sudah ceritain ya. Udah. Cuman sekarang saya mau buktikan ke Mama. Coba. Coba. Yang kiri apa yang kanan? Coba letakkan tangan manapun. Oh ini bukan tangan Mama. Ini coba. Saya coba baca ini di sini. Apakah Juga. memang ada Ya. di Iya. tubuh Mamang ini Tengil. hal-hal yang Biarin aja udah liatin. seperti apa gitu? Coba. Lihat aja, lihat. Kita lihat endingnya, ujungnya. Oh iya, Apa? Oh iya apa? ini tangan kanan. Iya. Iya, Ya, betul. berarti bagus. Enggak. Berarti masih normal. Masih normal, masih bagus. Normal. Iya. Salah. Jadi Kalau- saya mencoba untuk melihat Sekarang gini. apakah keanehan Kalau yang ada di kalau sini, untuk gitu. mendeteksi goib Iya. itu tangan kiri. Hah? Coba tangan itu sini. Gini pemirsa, kalau untuk mendeteksi goib tuh ada nggak nih kodam yang bener-bener apa? Wow Pakai- gitu di nggak pakai badannya. tutup mata nggak? Nggak perlu udah. Tangan kiri. Ini kiri. Kiri. Oke. Nah, jadi begini. Loh, kan lemes kan? Iya. Jangan lemesin, tahan aja. Tahan. Oke. Tahan. Oke ya. Sekarang ente ikutin gerakan tangan anak. Iya. Tangan anak ke atas, ente ke atas. Iya. Kiri bawah ke bawah. Oke ya. Iya, oke. Fokus ya. Fokus. Fokus tangannya ya. Iya. Kita coba ini pemirsa, ini bener-bener real nih. Real. Kalau kita pengen ngelihat sesuatu energi atau goib yang dahsyat di tubuhnya ini kayak gini caranya. Tuh. Kita turunkan lagi. Tuh. Berarti penurut. Iya. Berarti beliau ini penurut. Itu satu kelebihan dari Yang yang menurut berarti. nah, yang mendeteksi goib ini bagus pangganya. Bagus goibnya. Bagus. Goibnya bagus penurut. Buktinya aneh ke atas ngikutin ke atas. Bawah ngikutin ke bawah berarti penurut. Dan saya akan mencoba. Nggak ada lagi coba udah habis. Udah habis. Udah habis. Udah. Ayo lanjut, Bang. Ada yang mau ditambahin lagi bang? Pengalaman di saat 20 hari tersebut mungkin ada yang lebih detailnya Ini lagi. mungkin saya pengalaman masalah obatnya ya. Obat? Ini saya biar bisa di-share sama anak-anak muda. Apalagi kan sekarang zamannya narkoba, segala macam. Jangan sekali-kali menyentuh barang-barang itu. Efeknya kenapa? Saya jelasin. Dulu saya pernah badung, hidup di dunia hitam, obat-obatan segala macam. Pokoknya yang dilarang agama saya langgar. Mohon maaf, semua. saya potong. Mas. Hidup di dunia hitam waktu itu Ya. tahun 90-an berapa gitu? Itu Apa tahun memang dunia hitam? 87 sampai 95. Oh, dunia hitam. Dunia hitam, Maksudnya dunia nggak ada lampu gitu apa gimana? bukan Itu gelap. artiannya Oh, gelap. dunia jahiliyah lah. Oh, jahiliyah. Oh, gitu. Tidak ada batasan haram halal di situ. Hmm. Yang haram sama makan apa, apalagi yang halal, Mm-mm. terutama obat-obatan. Jadi kenapa saya cerita ini supaya menghindari barang-barang seperti itu. Efeknya kalau kita sakit akan ke bawah obat. Oh, ke bawah. Pengalaman saya waktu sakit, saya tahunya kan di saat koma itu keluarga kan yang segala sesuatu yang menentukan itu kan. Mm-mm. Akhirnya saya seminggu masuk rumah sakit, dikasih obat apapun tidak ada reaksi di badan saya. Oh, gitu. Sampai dokter bingung ini manusia makanannya apa katanya. Oh. Terakhir dokter punya inisiatif mau ngasih obat satu obat yang namanya diazepam, termasuk obat Oh, itu keras tuh, Mas. Ya, Keras tuh. itu waktu 98 aja harga satu botolnya itu satu flash ya. 15.000 kalau nggak salah. 500.000. Oh, 500.000. Itu Oh, bukan. Buat mungkin- spam yang kecil itu bukan. Bukan. Oh, bukan. Ya, Iya. Itu sepa. Oh, sepak. Ini spam. Oh, itu sepak. satu botolnya seperti inilah, kurang lebih segede besar saat drinking. Mm.
Itu satu obatnya 500.000 harganya satu botol. 500.000 di tahun 98 itu di Itu zaman berapa? Krismon ya, Iya, Krismon zaman moneter Krismon, ya. iya. Berapa butir itu salam satu? Satu itu baru bentuk cairan. Oh, cairan. Tapi dokter minta persetujuan keluarga karena kalau pasien ini nggak kuat, mungkin jantung jebol sama sarafnya terganggu gitu. Saking kerasnya itu. Saking kerasnya. Jadi kita Luar minta biasa. persetujuan keluarga. Akhirnya keluarga namanya ikhtiar. Daripada Ikhtiar. ngegeletak begitu aja kan si pasien, ikhtiar. Coba dah katanya. Akhirnya dicoba. 1 jam pertama dikasih 1 suntikan itu, 1 dosis itu tidak ada reaksi. Seharusnya katanya kalau kata dokter kalau orang normal tidak kebal obat ada reaksi. Tapi ternyata 1 botol itu nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada reaksi, nggak ada apa-apa. Akhirnya ditambah 1 lagi masih nggak ada reaksi. Terakhir 3 botol baru ada reaksi. Oh, 3 botol, Ah, 3 kali 500.000. Iya. Di waktu tahun Tahun 1998. Iya, waktu Krismon. Krismon. Itu dokter sampai bingung ini manusia makannya apa katanya gitu. Saya juga Makanya- bingung, jangan kan dokter. Saya bingung, ente nggak bingung nggak? Enggak. Ada bingung dengan suara ente. Makanya gitulah, kita hidup yang wajar-wajar aja, jangan coba-coba kena narkoba karena efeknya kita akan kebal dengan obat. Iya. Ya apapun Sementara itu. manusia pasti ngalamin sakit gitu. Iya. Kalau kita kebal obat kan repot juga. Ya nggak di situ juga yang namanya obat-obat terlarang itu nggak boleh dipakai. Iya, udah, Iya. janganlah, Jangan. jangan disentuh. Oke, Oke. untuk para mas bro sekalian, sebenarnya panjang ya obrolan itu sebenarnya masih banyak yang harus kita kulik-kulik lagi. Tapi berhubung durasinya ini sudah cukup panjang ya, 20 menitan kayaknya ya, 20 menitan. Jadi kita ambil hikmahnya aja. Kita ambil kalau obat-obatan itu nggak boleh. Dan dari segi koma selama 20 hari itu kejadiannya apa aja, mungkin para teman-teman mas bro sekalian pernah mengalami hal-hal seperti itu, silahkan komen di bawah atau bisa menceritakan langsung ya, insya Allah akan kita jadikan vlog atau kita ajakin collab untuk saling sharing atau yang lainnya, ya bebas lah pokoknya lah. Tapi intinya siapapun manusia, sesuai dengan ucapan Mang Didin tadi yang berpengalaman ya, yang sudah merasakan hal-hal yang pahit, yang pernah hidup di dunia nggak ada lampu, nggak ada lampu, di dunia gelap, pesannya itu sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk kedepannya dan seterusnya. Jauhi narkoba. Dan juga udahlah segitu aja ya, kita kepanjangan. Mang Didin terima kasih ya Sama-sama. untuk waktunya. Maaf udah mengganggu segala-galanya, jam istirahatnya. Juga untuk para mas bro sekalian, terima kasih juga sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Amin. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ya dimaafin. Manusia tempatan salah, kalau salah ya dibenerin ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda cinta.